sebelum 5 September pukul 23.59, ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga, sebelum 5 September. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat, Ahmad Syaroni, Deddy Sitorus, Bambang Pacul, dan yang lain-lain itu yang berjoget-joget di parlemen. Mereka yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel untuk merepresentasikan kita, apalagi membuat kebijakan-kebijakan. Kita minta KPK, pahlawan kita, untuk segera cek seluruh harta dan aset mereka. Apakah itu didapat dari uang yang benar-benar legal atau ada permainan-permainan dari harta-harta tersebut. Crazy rich itu tidak mungkin bisa sekaya itu tanpa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya DPR ya menerima sejumlah mahasiswa mengajukan aspirasi di hadapan pimpinan DPR seperti yang hadir BEM UI, BEM Trisakti, GMNI hingga HMI yang menyuarakan tuntutan rakyat yang kian ramai di sosial media, yaitu 17+8 poin yang harus dijawab oleh pemerintah. Mereka juga mendesak dibentuknya tim investigasi kerusuhan agar gerakan mahasiswa tak lagi dicap perusuh. Tak berhenti di situ saja, mahasiswa menuntut DPR segera mengesahkan undang-undang atau RUU perampasan aset dan menindak aparat represif. Kritik keras pun muncul soal tunjangan fantastis DPR ya, di tengah kemewahan yang kontras dengan kenyataan pahit seorang anak yang kemarin meninggal karena tubuhnya dipenuhi cacing. Dan yang sangat disayangkan lagi, kenapa setelah begitu banyak korban berjatuhan akhirnya DPR pun bertatap muka dengan mahasiswa. Kenapa sebelum korban berjatuhan di aksi demonstrasi kemarin, seharusnya DPR bertemu dengan mahasiswa, menerima aspirasi mereka. Tetapi sangat disayangkan ya, setelah korban berjatuhan baru sekarang DPR mau bertemu dengan mahasiswa. Baik, langsung saja kita simak ya tuntutan mahasiswa di depan pimpinan DPR. Kami terus terang Bapak-Bapak Dewan menunggu kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat di tengah-tengah gejolak yang terjadi. Mengapa? Karena agar masyarakat, mahasiswa tidak terbenturkan oleh aparat. Agar ruang-ruang diskursus, dialog, dan lain sebagainya bisa kita kemas, bisa kita dialogkan tanpa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Mahasiswa telah aktif. Kami mengharapkan bahwa DPR juga dapat mengaktifasi diri, mengambil peran yang strategis di tengah-tengah masyarakat. Meminta Presiden RI Bapak Prabowo Subianto untuk menegakkan supremasi sipil di Indonesia sebagai bentuk menjaga dan menghormati kedaulatan rakyat. Yang kedua, mendorong DPR agar membentuk tim investigasi secara transparan untuk mengungkap aktor utama dari kerusuhan, tindakan anarkis, dan rencana tindakan makar pada aksi demonstrasi yang terjadi. Yang ketiga, meminta kepada pemerintah dan DPR untuk membatalkan tunjangan fantastis DPR dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, Undang-Undang Masyarakat Adat, serta Undang-Undang Daerah Kepulauan. Yang keempat, meminta kepada pemerintah agar tidak menaikkan pajak untuk rakyat. Meminta kepada pimpinan DPR dan segenap elemen masyarakat untuk menegakkan bersama supremasi sipil. Yang kedua adalah agar pimpinan DPR segera membentuk tim investigasi terhadap kondisi berbangsa dan bernegara yang sifatnya independen dan melibatkan segenap elemen masyarakat. Setelah itu, kami juga meminta pimpinan DPR untuk segera mereformasi DPR secara institusional dan juga secara norma. Setelah itu kami juga meminta pimpinan DPR untuk segera mereformasi Polri sebagai bentuk komitmen supremasi sipil. Kami juga meminta pimpinan DPR untuk menghapus pajak bagi masyarakat miskin, karena tidak bisa dipungkiri eskalasi massa yang terjadi hari ini dipicu dari klaster tersebut. Dan yang terakhir, kami meminta pimpinan DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sebagai pengejuantahan komitmen Presiden Republik Indonesia dalam penuntasan masalah korupsi. Bos-bosku, selamat pagi dari jauh. Aku ini kan sebenarnya karyawan kalian juga ya. Aku di sini cuma hanya sebagai toa lah bagi suara-suara dari bos-bosku yang ada di jauh di mata ya kan, tapi dekat banget di hati sama aku. Nah, bos, aku mau kasih update nih. Beberapa hal yang sudah terjadi sampai hari ini karena deadline mendekati nih bos. Deadline mendekati tapi karyawan masih juga belum kelihatan batang hidungnya. Tapi semoga mereka sebenarnya sedang mempersiapkan ya. Jadi kita juga positive thinking, kita kasih waktu secara objektif. Satu, Partai Nasdem sudah membekukan tunjangan kepada kader-kader yang kemarin sempat dinonaktifkan
Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita juga sudah mengumumkan bahwa nggak akan ada kenaikan pajak di tahun 2026. Yeay, hidup bosku. Nah, cuma Bu Sri Mulyani ada dua hal ya. Yang pertama, jangan sampai di 2025 dinaikin nanti, sama aja bohong. Yang kedua, Bu, jangan sampai BPJS juga naik ya, Bu. Nanti bosku murka. Kalau bosku murka kan kasihan dong, nanti Ibu gimana kelanjutan hidupnya. Nah, tapi mana ini? Progres terhadap 17 tuntutan masih juga belum dilaksanakan, masih setengah-setengah, tapi semoga kalian sedang berjuang gitu ya. Nih ya, bagaikan ini adalah sedang mengerjakan skripsi. Kalian itu skripsinya udah dijokiin, dirisetin, ditulisin, kita yang rapat, kita yang bikin alignment, kita yang bikin desain, kita yang bikin transparan di website, kita yang bikin semuanya tuh. Nah, udah skripsinya dijokiin, kalian tinggal gerak aja mencapai apa tuntutan-tuntutan yang kita kasih gitu. Aduh, karyawan kita satu ini ya, memang bener-bener nih. Nah, oke. Bos akan kasih, bukan aku ya, bos sebenarnya kan sudah menyampaikan kalian kepada aku, bos akan kasih coaching lah, kadang-kadang memang karyawan tuh perlu di coaching. Kalian ini ya punya beberapa low hanging fruit. Low hanging fruit adalah apa-apa yang sebenarnya mudah untuk dicapai dengan effort yang tidak terlalu besar. Satu, kalian bisa mencoret satu tuntutan. Kalau PDI Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah menghina masyarakat, sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal partai-partai lain dengan legowo mereka udah mecat kader-kadernya. Ini nggak bisa tercontreng sampai PDIP mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, makan gaji buta? Ini literally makan gaji buta sekarang, udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja. Tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Aku juga udah lihat ya, ternyata katanya Pak Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, udah lakuin aja itu. Itu bisa jadi salah satu lah yang kalian contreng setidaknya. Tuh, dua low hanging fruit ya. RUU perampasan aset. Sudah bertahun-tahun Bapak Mahfud dan juga rekan-rekan di KPK memperjuangkan ini. Jadi udah ada draftnya, udah diobrolin malang melintang, malah lagi disuruh untuk minta lobbynya sama ketua partai ya kan. Udah itu tinggal disahkan aja. Tuh udah dua tuh low hanging fruit, pecat dari PDIP. Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa bener nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos di sini. Kalau hari ini negara mode suzon kayak gini, ya hanya kita yang bisa menyelamatkan kita sendiri. Dan tuntutan seperti ini kita bikin tuh kan bukan tanpa sebab. Untuk mengatakan kepada presiden dan jajarannya bahwa kami ini punya tuntutan, Pak, punya isu. Bapak ini buka dialog, dengarkan kami, wujudkan permintaan rakyat. Semakin cepat semakin orang yang nyusupinnya nggak bisa gerak banyak. Betul dokter. Satu nuansa yang baru saya rasakan selama saya hidup gitu dok, di Indonesia ini. Adalah nuansa pejabat takut kepada rakyatnya. Kemarin ketum-ketum parpol diwawancara, diem semua, takut ngomong, salah ngomong. DPR nggak ada yang statement, nggak ada yang di podcast, takut salah ngomong semua. Ini jadi bukti kita tuh berdaulat. Ternyata bukan cuma gue yang takut ya, juga takut ya. Kita tuh bisa loh guys, berdaulat. Dan kita tuh bisa loh betul-betul berdikari. Selama rakyatnya cerdas, kritis, bersatu, dan on the right track gitu. Ngomongin soal substansi dan isu. Makanya nuansa hari ini tuh bagi saya harus bertahan panjang di bangsa ini, tapi in a good way. Ketakutan tuh in a good way. Mereka tahu kalau mereka salah ngomong, salah kebijakan, bisa kapan dipecat, ya bisa digulingkan gitu. Ya itulah kedaulatan. Ketika sekarang kita ngomongin penggal kepala, konteksnya adalah memberikan hukuman kepada pejabat publik. Misalnya soal dia dipecat, dia tidak dipilih lagi dan sebagainya. Artinya negara jangan main-main lah ngurus bangsa ini karena bangsa yang besar. Setuju. Pun rakyat itu juga jangan merasa lemah karena kita juga berdaulat, itu sih. Setuju. Saya heran justru kalau hari ini kekuasaan kaget rakyatnya marah. Karena hari ini kemarahan rakyat itu bukan soal joget-jogetnya, itu hanyalah visualisasi paling mudah untuk bilang bahwa rakyatnya lapar, pejabatnya hidup bermewah-mewah dan berjoget-joget. Tapi pada akhirnya ini adalah akumulasi kemarahan yang panjang dok. Emangnya masih ada sekarang wakil rakyat
Di mana wakil rakyat DPR RI ketika aparat kepolisian memerintahkan untuk melakukan penembakan kepada massa aksi? Di mana DPR RI ketika kemudian 10 orang ini meninggal, malah kemudian eksekutifnya mendorong untuk menaikkan pangkat polisi? Afan Kurniawan, Sarinawati, Saiful Akbar, Akbar Basri, Budi Haryadi, Rusman Diansyah, Sumari, Reza Sendi Pratama, Andika Lutfi Falah, Iko Julian Junior adalah 10 nama yang bukan hanya sekedar angka. Mereka juga bukan cuma soal statistik kematian. Mereka adalah warga negara yang tiap hari punya cerita, mereka punya keluarga dan mati di tangan negara. DPR RI kan adalah lembaga check and balances, pengawas. Harusnya DPR RI sebagai wakil sipil, wakil rakyat, yang bisa dong mendorong agar penuntasan keadilan untuk korban ini terwujud. Agar aparat tidak lagi menggunakan senjatanya. Kalau perlu, pimpinan tertingginya, Kapolri, ya harus dicopot, sepaket dengan reformasi Polri di dalamnya. Militer juga jangan diikut-sertakan di dalam krisis demokrasi dan sipil ini. Saya usul buat wakil rakyat, kalau memang masih ada wakil rakyat, salah satu tuntutan yang paling mudah tercapai kalau kalian semua masih punya political will adalah bentuk tim investigasi independen untuk mengawal seluruh korban kekerasan aparat selama sepekan demonstrasi terakhir. Termasuk ada kawan-kawan kami yang sekarang dikriminasi paksa, Mas. Ada Harik Anhar, Del Pedro Marhen, Syahdan. Ada 20 lebih yang menghilang. Versi laporan Kontras, hilang, Mas, di era ruang kaca penuh kamera gini, hilang. Di Unpas sendiri, mantan kampus saya, ada salah satu mahasiswa yang kemudian saat aksi diculik, kemudian hilang kesadaran dan dibuang ke rumah sakit, Mas. Sekarang masih koma. Artinya kalau sekarang saya pengen ngomong wakil rakyat harus ngapain, political will paling pertama, bentuk tim investigasi independen. Karena kalau polisi yang harus investigasi sendiri, polisi aja bilang penembakan gas air mata di Unpas Unisba, itu mah karena angin aja masuk kampus. Konyol kan? Gak akuntabel, konflik of interest. Libatkan sipil, libatkan akademisi, libatkan berbagai elemen organ media dan sebagainya untuk menginvestigasi berbagai kekerasan ini. Seorang anggota DPR di dalam filsafat politik diberi nama watchdog, anjing penjaga. Penjaga siapa? Ya menjaga rakyat tentu. Anjing penggonggong, menggonggongi siapa? Yang menggonggongi kekuasaan, menggonggongi pemerintah. Jadi dari awal menjadi anggota DPR berfungsi dua. Satu, menggonggong kepada penguasa. Dua, menjaga tuannya, yaitu rakyat. Jadi kalau yang terjadi sebaliknya, si anjing penggonggong ini menggonggongi rakyat dengan menganggap rakyat itu tolol, rakyat itu kurang cerdas, rakyat itu tidak terdidik. Itu artinya dia menggonggongi tuannya. Kan konyol. Jadi kalau ada rakyat yang tidak terdidik, maka yang salah adalah pemerintah karena tidak mempersiapkan infrastruktur politik, infrastruktur sosial ekonomi yang memungkinkan rakyat itu mengakses pendidikan. Kan jadi anggota DPR mesti menggonggongi pemerintah, bukan menggonggongi rakyat. Itu dungu namanya. Jadi rakyat berhak mendungu-dungukan wakilnya, mentolol-tololkan wakilnya, tapi tidak sebaliknya. Kenapa? Karena para anggota DPR ini adalah pengemis suara rakyat. Waktu nyalek, waktu mau nyoblos, bahkan 20 menit sebelum masuk kotak suara, itu diguyur dengan harapan, minta rakyat memilih dia, karena dijanjikan dia akan penuhi tugas-tugas konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan rakyat, memelihara fakir miskin. Jadi anggota DPR sebagai watchdog, dia harusnya mengucapkan kegelisahan rakyat, bukan berbalik untuk mengejek rakyat. Jadi kita betul-betul ada di dalam anomali itu, dan situasi hari ini justru menunjukkan betapa sejarah akhirnya mulai menapis. Mana anggota DPR yang paham bahwa dia adalah watchdog yang harusnya menjaga rakyat, mana anggota DPR yang sebetulnya sekedar anjingnya pemerintah sehingga membela-bela pemerintah. Kan itu intinya kan. Jadi filosofinya tetap satu, yaitu setiap anggota DPR datang dengan etika bahwa dia adalah watchdog. Apapun, mau dia datang dari faksi pemerintah, tetapi dia adalah watchdog terhadap penguasa itu. Dan sistem berpolitik kita mesti didasarkan pada pengertian dasar itu. Anggota DPR menggonggong pada pemerintah, bukan menggonggong pada tuannya, yaitu rakyat.
Gue pernah ngeliat ada postingan yang nulis kalau polisi itu bukan musuh rakyat. Oke, gue setuju. Tapi polisinya juga harus ingat, rakyat juga bukanlah musuh polisi. Karena itu tolong lihat kami sebagai sahabat, bukan musuh. Yang namanya sahabat itu level emosionalnya di atas teman ataupun kenalan. Kalau sahabat, kadang berantem, terus tabok-tabokan. Abis itu ngakak. Tadi kan gue cuman bercanda doang nyet gitu. Kenapa lu serius banget tuh lagi ngebetot layangannya? Tapi apapun yang terjadi, sahabat itu nggak pernah saling menyakiti. Itulah sahabat. Bener nggak? Terlepas dari semua itu, gue ngelihat gerakan rakyat yang terjadi belakangan ini merupakan sebuah klimaks dari ketidakpekaan para pejabatnya. Kelakuan dan bacotannya para pejabat itu, mau itu menteri, wakil menteri, sampai anggota DPR itu banyak yang nyakitin banget. Seolah-olah rakyat itu cuma sapi perah untuk diperes duitnya doang. Ditambah lagi, pintu DPR-nya ditutup rapet dan ditinggiin. Biar rakyat nggak bisa masuk. Ya bangsa itu namanya. Ngakunya wakil rakyat. Masa rakyat pengen ketemu buat nyampein unek-unek harus timpuk-timpukan dulu sama polisi? Itu wakil rakyat atau keparat? Biar kejadian kayak gini nggak keulang lagi, gue saranin untuk revolusi DPR. Evaluasi total semua aturan internalnya. Bikin aturan yang mewajibkan anggota DPR harus peka dan jaga perasaan rakyat. Dan yang paling penting, temuin rakyat yang membawa aspirasi. Dengerin, catat, dan perjuangkan. Karena itulah tugas kalian sebagai wakil rakyat. Masalah teknisnya gimana? Ya lu atur sendiri. Intinya, perwakilan DPR itu harus keluar dan bertemu dengan rakyat yang membawa aspirasi. Itu wajib hukumnya buat anggota DPR. Kalau itu dilaksanain, gue yakin ke depannya nggak bakalan lagi ada bentrokan dengan polisi seperti sekarang ini. Malahan kalau cara itu dipakai terus-menerus, lama-lama juga masa yang mau nyampein aspirasi nggak bakalan segini ramenya. Paling cuman berapa orang sebagai perwakilan untuk ke DPR-nya. Karena masyarakat juga pasti mikir, ngapain datang rame-rame ke DPR kalau DPR-nya udah ngebukain ruang untuk rakyat menyampaikan aspirasinya. Tapi kalau DPR-nya nggak berubah, masih kayak sekarang, itu artinya DPR emang Bener nggak tuh? Itu kan artinya mereka sengaja ngebenturin polisi sama rakyat. Gue yakin aslinya itu rakyat juga nggak mau nyakitin polisi. Begitu pula sebaliknya. Karena ya emang urusan gini, itu bukan urusan polisi, tapi urusan sama wakil rakyat yang ada di DPR. Cuman kalau kelakuan DPR tetap masih kayak sekarang ini, ya pasti bakalan bentrok terus-terusan, terutama untuk isu sensitif dan masif. Karena unjuk rasa dalam skala besar itu rawan banget ditunggangin. Rawan bentrokannya. Dan kalau udah pecah, yang rugi ya kita-kita semua. Gue ambil contoh tetangga gue yang merupakan reseller sebuah brand. Karena kerusuhan beberapa hari ini, stok produknya dia nggak bisa datang on time. Endingnya, banyak customer yang batalin pesanan. Ruginya bisa puluhan juta. Lu bayangin, ekonomi lagi susah, terus omsetnya hilang. Ngenes gak itu? Itu baru satu orang tetangga gue. Gue yakin di luar sana banyak yang nasibnya samaan. Coba hitung berapa kerugian rakyat gara-gara kelakuan anggota DPR-nya bangsa. Gue berharap bentrokan dengan sesama anak bangsa karena kelakuan anggota DPR-nya yang bangsa ini gak ada lagi. Karena di setiap kerusuhan seperti ini banyak yang coba memanfaatkan situasi. Isu-isu yang beredarnya makin liar. Jadi semua serba abu-abu dan susah ngebedain antara yang benar dan yang salah. Semua isu bisa jadi bensin di tengah api yang lagi menyala. Contohnya ini. Masa katanya ada intel TNI yang ketangkep, terus langsung jepret fotoin dan disebar kemana-mana? Apa coba itu? Harusnya diklarifikasi dulu. Tanyain, beneran gak dia anggota TNI? Lagi pula kalau dari yang gue tahu, gak ada yang namanya intel bawa KTA waktu tugas. Kalau bawa KTA waktu tugas itu namanya intel-intelan. Zaman sekarang itu gampang banget kalau mau bikin kartu-kartu gituan. Jadi, sebelum ini semakin liar, untuk orang yang udah nyebarin isu menyesatkan ini, mending buruan diklarifikasi ke pihak TNI. Dan gue berharap pihak TNI bisa ngeluarin pernyataan soal ini. Dan sekali lagi untuk anggota DPR yang kelakuannya kayak tolong Anda segera jadi manusia. Lu gak budek kan? Dan lu gak buta kan? Jadi tolong kelakuan dan mulutnya dijaga. Jangan kayak bangsat itu mulutnya. Jangan jadi beban rakyat. Dan jangan jadi pengecut. Karena kalau DPR nggak mau perjuangin aspirasi rakyat, terus rakyat mau menyalurkan kemana? Masa harus bikin parlemen jalanan mulu? Apa lo?
Pendukung Jokowi yang marah terhadap aksi joget-joget dari anggota DPR yang dilakukan oleh Eko Patrio, Uya dan pernyataan dari Saroni sebenarnya adalah seperti monyet yang kehilangan mainan. Kenapa saya mengatakan bahwa pendukung Jokowi yang marah-marah terhadap aksi joget anggota DPR itu seperti monyet yang kehilangan mainan? Karena kalau kita lacak dari track record yang menormalisasi joget-joget di sebuah institusi lembaga yang harusnya kita jaga marwahnya, harga dirinya, ternyata yang melakukan normalisasi atas aksi-aksi joget-joget itu adalah junjungannya sendiri. Lihat di video ini. Dari video tersebut kita bisa melihat bahwa normalisasi atas joget-joget yang dilakukan di Istana Negara dan lembaga-lembaga negara yang seharusnya dijaga kesakralannya adalah keluarga Jokowi. Dialah yang membuat lembaga negara seperti kehilangan harga diri, kehilangan marwahnya. Inilah yang dikatakan sebagai monyet yang kehilangan mainannya. Pendukung Jokowi ini tidak sadar. Yang memberikan pengajaran terhadap aksi joget-joget di tengah kesulitan masyarakat ini adalah junjungannya. Maka benar bahwa junjungan yang dungu hanya melahirkan pendukung-pendukung yang dungu juga. Apalagi aksi joget-joget ini juga dibela oleh anaknya ketika dia mengatakan bahwa apa salahnya joget-joget, seperti di video ini. Emangnya apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira? Jadi buat pendukung Jokowi, nggak usah kalian sok-sokan ikut merasa marah-marah terhadap aksi yang dilakukan oleh anggota DPR. Karena apa? Yang mengajarkan adalah junjunganmu. Yang mengajarkan adalah junjunganmu yang dimana kerja nggak bisa, otak nggak ada, hanya joget-joget yang dia bisa. Semua kebijakan-kebijakan yang dibuat di masa Jokowi menghancurkan, dan dampaknya sampai saat ini adalah hancurnya ekonomi, hancurnya penegakan hukum, dan hancurnya demokrasi di negeri ini. Semua atas dasar bagaimana aturan-aturan yang dibuat oleh Jokowi. Jadi, untuk para pendukung Jokowi, ente nggak perlu sok-sokan jadi pahlawan kesiangan. Sekarang paling membela rakyat. Padahal dulu ente, kelompok kalian ketika ada aksi demo, kalian lupa. Kalian mengatakan aksi itu adalah mahasewa. Aksi nasi bungkus, aksi pembenci pemerintah yang harus diusir dari Indonesia. Bukankah itu ucapan-ucapan kalian? Sekarang sok-sokan kalian menjadi pahlawan, seolah-olah kalian paling membela rakyat. Di mana suara kalian ketika rakyat Rempang sedang menangis ketika tanahnya digusur? Padahal saat itu wartawan bertanya kepada Jokowi, bagaimana pendapat Bapak tentang yang terjadi di Rempang? Apa jawaban Jokowi? Ikuti saja undang-undang atau aturan yang ada. Jadi sekarang para pendukung-pendukung Jokowi, kalian nggak usah perlu sok-sokan jadi pahlawan. Kalianlah sebenarnya penghancur negeri ini. Kalian sesungguhnya adalah pengkhianat negeri ini. Sepertinya pemerintah memang gak serius dalam menanggapi aspirasi kita. Sudah berapa banyak orang yang meninggal secara tragis? Ada 33 orang hilang, ribuan orang ditahan. Kita nggak tahu gimana nasibnya. Dan kemudian ada aktivis HAM yang saat ini dikriminalisasi. Yang membagongkan adalah justru aparat yang dinaikkan pangkatnya itu hanya karena terluka. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang terluka, yang meninggal begitu? Kenapa buru-buru banget naikin pangkatnya gitu? Kenapa nggak naikin pangkatnya pada saat kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat sudah selesai dilaksanakan? Ini sudah 4 hari jalan, sisa 3 hari lagi. Yakin pemerintah akan melaksanakan tuntutan rakyat sepenuhnya. Ayo kita bersiap-siap terlebih dahulu. Kalau dalam 3 hari pemerintah tidak melaksanakan semua tuntutan rakyat yang 7 hari itu, kita jangan buang-buang waktu lagi hanya untuk omong kosong. Mereka itu banyak, pemerintah itu ada dananya, semua perangkat mereka punya. Kita fokus pada tujuan awal kita. Bubarkan DPR, turunkan Sri Mulyani. Karena penderitaan ini, musibah yang dialami oleh banyak orang ini, diawali oleh arogansi DPR yang tidak pernah membukakan pintu pada tanggal 25 Agustus. Tapi dilihat-lihat dari cara pemerintah menanggapi kita, sepertinya kita nggak bisa memberikan kekuasaan legislatif kepada presiden. Kita harus pikirkan kekuasaan legislatif ini tetap berpihak pada rakyat. Mungkin dilimpahkan kepada DPD atau kita bentuk DPR sementara yang benar-benar dipilih oleh rakyat gimana? Ya itu adalah sebuah usulan ya. Tapi kita harus persiapkan demo yang lebih besar lagi, yang kondusif mulai dari sekarang. Kalau kita demo lagi, semua orang harus tahu kalau demo itu berakhir pada jam 6 sore untuk menghindari hal-hal yang negatif. Cewek-cewek, ibu-ibu harus turun. Pantau polisi-polisi itu agar tidak memukuli saudara-saudara kita yang laki-laki. Siapkan HP kita agar penuh baterainya. Siapkan juga alat pengaman diri seperti kacamata, masker, dan sebagainya. Satu lagi, siapkan tali dan tim khusus untuk menangkap provokator. Jangan dianiaya dan jangan dilepas begitu aja. Dia harus dijemput oleh orang yang mengenalinya. Mari kita berdoa agar kita dan negara kita baik-baik saja ke depannya. Ada pola yang serupa dalam pengerusakan,
pembakaran dan penjarahan dalam demonstrasi kali ini dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pola ini dipakai untuk membenarkan tindakan represif dan kekerasan terhadap aksi massa secara lebih masif. Tahun 1998, cara ini memang dipakai untuk melegitimasi represi agar protes rakyat itu berhenti, dan ini dipakai untuk mempertahankan kekuasaan status quo. Tetapi berbeda dengan demonstrasi Agustus 2025 ini yang kental dengan nuansa pertarungan elit politik. Protes rakyat ini kan semuanya memang berawal organik, dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan-kepentingan rakyat dan terjadi adanya ketidakadilan. Tapi kemudian ada yang janggal memang dengan disusupi oleh kelompok tertentu yang merusak protes organik rakyat itu, dan terjadi di situ ada pertarungan antar institusi keamanan yang jelas ini merugikan kita semua. Saya tentu sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Kabupaten Kediri yang semuanya ludes, tidak ada yang tersisa. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bupati Kediri berikut ini. Seluruh aset yang kami miliki di Pemkab habis, tidak bersisa. Baik itu PC, baik itu komputer, hardware, bahkan ruang bupati itu dijebol. Pengerusakan dan pembakaran itu juga terjadi di beberapa daerah lain, misalnya di Tasikmalaya, kemudian Makassar, dan berbagai daerah lainnya. Statement Pak Prabowo yang menyampaikan bahwa para demonstran itu adalah bagian dari makar dan terorisme, menurut saya pernyataan ini sangat berbahaya sekali karena bertentangan dengan pernyataan yang menjamin bahwa adanya kebebasan berekspresi dan menunjukkan bahwa Pak Presiden itu sendiri tidak sensitif terhadap keluhan-keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam aksi demonstrasi. Negara kan seharusnya bisa elegan ya tinggal lakukan saja investigasi yang independen dan terpercaya, bukan malah menyalahkan para demonstran yang organik. Dan ini tentu mendesak juga negara hadir untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut kehidupan sosial ekonomi rakyat. Bagaimana misalnya kebijakan menyangkut berkaitan dengan kenaikan pajak bumi bangunan, rangkap jabatan Menteri Wamen dengan komisaris, program makan bergizi gratis, kemudian tunjangan mewah bagi pejabat publik, dan sederet permasalahan-permasalahan lainnya. Negara semoga segera memperbaiki pola pengamanan unjuk rasa juga agar lebih manusiawi dan tanpa represi, dan negara seharusnya hadir sebagai pelindung bukan sebagai penindas rakyat. Karena kita lihat di berbagai daerah juga yang tidak terjadi adanya pengerusakan dan pembakaran, itu tetap juga ada tindakan represif dari aparat yang kemudian menyebabkan hilangnya nyawa anak bangsa. Pak Prabowo, Bapak ini seorang presiden, tapi ucapan-ucapan Bapak ini kayak nggak pernah dipikirin, kayak ceplas-ceplos, asal kepikiran ngomong aja, yang penting ngomong, yang penting omon-omon. Bapak bilang akan menaikkan pangkat polisi korban demo, padahal kita tahu kan ini belum seminggu ya kepergian Avan, driver ojol yang dilindes sama polisi ya. Belum lagi korban yang tembak peluru karet, belum lagi yang banyak lah Pak. Tapi Bapak ini tuh memicu kemarahan publik lagi. Bapak seorang presiden, tapi pernyataan Bapak itu selalu memancing amarah rakyat. Dikit-dikit yang dibela itu orang-orang atas, sedangkan rakyat dipijak. Pak Prabowo, bener kata orang, presiden omon-omon, nggak dipikir dulu, kayak gini melukai hati rakyat nggak ya? Polisi Bapak itu gimana penanganannya, dengan gas air mata, dengan peluru karet yang dilawan rakyat. Oke, Bapak bilang ada penyusup, ada oknum, tapi mayoritas masyarakat itu kecewa. Pure, sebelum ada penyusup itu memang benar-benar orang itu mendemo atas kebijakan dan ketidakadilan serta anggota DPR yang berulah. Gara-gara itu kan dilindes rakyatnya,
Gara-gara itu kan digebukin yang demo. Gara-gara itu juga kan ditembak. Yang ditembak bukan oknum, tapi masyarakat. Nah, Bapak naikin pangkatnya, Bapak naikin jabatannya, Bapak naikin gajinya. Masuk akal nggak? Pak Prabowo, entahlah ya. Bapak ini entah seorang presiden, entah seorang... Pagi-pagi udah teror kan gue, bahas ini dong Kak. Prabowo minta Kapolri naikkan pangkat polisi terluka saat demo. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. Ini saya menengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai rusak. Beliau sekarang harus dicuci darah. Ini saya tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi. Ya, kita cari transplantasi. Kalau tidak bisa diperbaiki, ginjalnya sangat berat. Ya, sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat. Turut berduka cita yang pertama buat polisi-polisi yang terluka, Tapi Pak, setiap pekerjaan memang punya resikonya. Resiko jadi polisi kayak gitu, kan udah ada sumpah, ya kan? Hidup dan matinya buat negara, gimana sih? Kalau Bapak kasihan sama polisi-polisi yang pada terluka, Bapak jangan bikin masalah makanya. Jangan bikin masyarakat marah. Karena efeknya akan besar juga kayak gini nih. Ini Bapak naikin pangkat sama suruh sekolah karena Bapak merasa bersalah apa gimana nih? Terus buat mahasiswa-mahasiswa yang tidak ditunggangi oleh siapapun, banyak tuh, ada cewek, ada cowok, pada luka-luka semuanya. Buat Kak Afwan yang meninggal, Bapak bilang apa? Mereka hidup ditanggung negara, dikasih santunan. Saya tanya, santunannya dari duit siapa? Duit negara kan? Duit negara dari mana? Dari pajak. Siapa lagi yang bertanggung jawab? Rakyat. Camkan itu. Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Pak Presiden Prabowo akhirnya memberikan pernyataan setelah masyarakat demo berhari-hari. But I'm here to address one thing. Pak Presiden, let's be clear. Rakyat turun ke jalan tuh bukan karena hobi teriak atau hobi anarkis, tapi karena kami lapar, kami susah kerja, dan masa depan kami suram. Demo adalah konsekuensi kegagalan pemerintah. And even then, aspirasi kami masih belum juga didengar sepenuhnya. Pak Presiden, tuntutan kami sebagai masyarakat jelas loh. Reformasi DPR dan hentikan proyek boros pemerintah. Rakyat meminta reformasi DPR yang kerjanya setara dengan anak magang. Tapi berani minta gaji miliaran. APBN 9,9 triliun tidak transparan, kerjanya minim. Rakyat ingin DPR yang kerja nyata. Audit terbuka tiap bulan, gaji disetarakan dengan UMR, tapi dengan Key Performance Indicator yang jelas. Pengawasan ketat dan juga tanpa privilege dan tanpa dana pensiun yang menghabiskan uang pajak rakyat. Tapi, Pak Presiden, masalahnya bukan hanya DPR. Pemerintahan Bapak juga buat rakyat makin tertekan karena proyek-proyek boros. Makan bergizi gratis. Anggaran 121 triliun dikeluarkan. Eksekusinya berantakan, malah banyak anak keracunan. Alutsista impor. Senjata dibeli puluhan triliun, sementara rakyat kelaparan dan sulitan kerja. Ketiga, food estate. Proyek gagal bertahun-tahun, lahan terbengkalai. Uang rakyat jadinya lenyap tanpa hasil. 3 program ini saja, kalau dipangkas, negara bisa hemat ratusan triliun. Cukup untuk jamin kesehatan rakyat, ciptakan lapangan kerja,
dan bantu rakyat untuk bertahan hidup. Presiden, rakyat demo bukan karena mau lihat negara ini hancur. Rakyat demo karena mereka cinta negara ini. Hari ini, suara rakyat jelas. Reformasi DPR, hentikan proyek boros, dan utamakan kesejahteraan rakyat. Itulah solusi nyata yang ditunggu masyarakat. Merdeka!